subscribe to my channel. Ada pertanyaan yang ini Om, Ya, ada yang saya takuti. Jadi kan apapun saya lakukan untuk mencari kejelasan tentang teman saya, termasuk beberapa tahun yang lalu saya belajar hipnoterapi. Tetapi ketika instruktur saya menawari, apakah ingatan Anda yang terpotong di Gunung Slamet itu tentang bagaimana Anda menuruni jurang itu mau kita dekati secara itu, karena bisa dalam keadaan hipnosis Anda akan mengingat. Tapi ada yang saya takuti, kalau ternyata saya ingat dan ternyata saya dibantu oleh jin, saya merasa nggak siap untuk menerima kenyataan itu. Artinya begini, yang saya pahami tentang jin itu adalah kalau mereka melakukan satu kebaikan, ada peluang besar mereka akan menagih untuk kita melakukan hal yang sama bagi mereka, dan itu saya nggak siap. Saya lebih suka, saya kan nggak pernah minta tolong, kalau ditolong terserah, tapi saya nggak pernah minta. Nah, menurut Om Hao, bagaimana saya bisa 2 kali menuruni jurang yang begitu tinggi, saya nggak ingat caranya, tetapi tim SAR itu menemukan jejak kaki saya di situ. jejak sepatu? Karena sepatu saya waktu itu kan sepatu PDL tentara yang beradial itu kan kelihatan ada di situ, sehingga sempat saya dicurigai bawa tali gitu. meninggalkan jejak Di tapak teping gitu ya, Pak ya. Tapak sepatu. Iya, ini pun saya ada beberapa kemungkinan ya, Pak ya. Tentunya kita lihat secara aspek logikanya dulu. Seseorang yang ketika dalam kondisi tertekan, kemudian terancam, berbahaya, dan untuk melindungi diri sendiri, yang aktif ini adalah tenaga dalamnya. Walaupun nggak pernah belajar tenaga dalam, karena kita hanya menggunakan 2,5% tenaga luar untuk aktivitas keseharian. Sisanya adalah tenaga dalam. Sehingga itu sesuatu yang tidak mungkin orang akan menilai itu. Misalkan kita memanjat satu tebing, yaitu vertikal bahkan hampir 90 derajat. Kemudian kita bisa berlari kencang, bisa loncat pagar misal itu 3 meter, 2 meter. Kalau dalam hal ini yang pertama adalah faktor logika, yaitu tenaga dalam. Tetapi di balik itu, yang kedua tentunya kita ini semuanya kan ada yang ngemong, Pak, yang menjaga saudara ari-ari kita itu, saudara putih kita. Saat kita tujuannya memang untuk kebaikan atau kita menyelamatkan diri, itulah yang mensupport energi itu, membantu. Ya boleh dibilang jika itu kemudian jin yang berwujud ataupun yang kita sebutnya adalah kodam atau perewangan, seperti yang disampaikan Pak Alex, suatu ketika akan minta bayaran atau kita harus membayar dia, karena perewangan membantu, kita harus ada bayaran gitu. Tapi kalau di sini adalah korin atau saudara ari-ari kita, itu tidak ada laku prihatinnya di situ, gitu. Jadi di luar logika, tapi ini nyata. Jadi kalau saya bisa simpulkan, memang tenaganya Pak Alex sendiri karena dalam kondisi tertekan, bingung, dan juga dalam kondisi terancam pada waktu itu. Terancam alam pertama, yang kedua terancam lingkungan. Lingkungan ini dari manusia sendiri, Mbak. Karena sedang disudutkan kalau yang saya lihat. Jadi bingung dalam posisi sendiri, ditinggal temannya, dicurigai orang. Gitu. Itu sudah dijawab sama Om Hao seperti itu. Bisa saya terima ini secara logika bisa. Memang ada film juga yang menjelaskan bahwa kemampuan manusia sebenarnya hampir nggak terbatas kalau semua kapasitas otak bisa dipakai. Nah sayangnya itu hanya muncul pada keadaan kepepet kan. Kepepet.